Oke teman-teman, balik lagi di channel saya, channel pelajaran bahasa ya. Oke, kali ini saya akan membahas, banyak sekali yang bertanya kepada saya bagaimana caranya untuk menghafalkan kanji atau mengingat kanji lah kayak gitu. Kali ini saya akan bahas dengan menggunakan cara saya sendiri ya, yang sudah saya terapkan sendiri metodenya, dan alhamdulillah menuai hasil yang cukup lah ya. Mudah-mudahan cara saya ini yang akan saya share ini mudah-mudahan bisa teman-teman terapkan juga di cara berpikir teman-teman seperti itu. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya sebelum lanjut ke materi, klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, karena subscribe kalian itu merupakan penyemangat buat saya pribadi ya kayak gitu. Jadi mohon untuk di subscribe ya. Oke, jangan lupa share juga ke teman-teman. Terus apalagi ya? Oh iya, komen. Jangan lupa komen juga tentang kesan-kesan atau pesan yang ingin disampaikan lah, boleh di komentar ya. Yang jelas kritik dan saran itu sangat membangun ya teman-teman. Oke, langsung aja. Sebelum kita masuk ke tips dan triknya, saya akan menjelaskan dulu betapa pentingnya kita untuk menghafal kanji. Gini teman-teman, di Jepang itu mempunyai tulisan sendiri ya. Ada hiragana, katakana, dan juga kanji ya. Sebetulnya hampir sama sih dengan Cina gitu ya. Emang sama sih, cuman cara bacanya aja yang beda. Kan ada yang namanya itu kunyomi, ada yang namanya apalagi onyomi ya, itulah. Nah, buat apa dihafal ya? Karena kalau misalkan kita ingin tahu ya, emang itu intinya, itu pelajarannya sebetulnya di situ. Kalau menghafal hiragana, katakana cepet lah, sehari 2 hari bisa gitu. Kalau kanji emang banyak sekali, sulit. Di ujian di JLPT N5 aja udah 100 lebih gitu ya, 100 berapa gitu ya, tapi nggak banyak-banyak banget, cuma 100 lah, 100-an lah segitu ya. Saya juga nggak tahu sih, soalnya ada beberapa sumber yang mengatakan jumlahnya 100 sekian, ada juga yang beda, ada juga yang berapa beda. Jadi sumber-sumber yang saya baca itu beda-beda ya itunya, penjelasannya tentang jumlah kanji. Oke, itu saja untuk pendahuluannya. Langsung ke tips dan triknya ya. Tips dan trik untuk menghafal kanji. Oke, yang pertama teman-teman harus niat dulu ya. Niatkan dalam hati kalau misalkan teman-teman itu ingin banget belajar, pengen banget belajar gitu ya. Jangan sampai setengah-setengah ya kalau belajar, apalagi belajar kanji ini. Emang betul-betul harus banyak kesabaran, harus betul-betul niatnya dalam hatinya kuat, gak gampang goyah, gak gampang malas gitu orangnya ya. Itu harus seperti itu, karena kanji itu susah-susah gampang sih menurut saya. Itu yang pertama, niat. Terus yang kedua, jauhkan rasa malas ya, jauhkan rasa malas. Jangan malas lah pokoknya nanti, karena metode yang akan saya share ini merupakan metode yang bukan cara cepat sih, tapi standar. Cuman nanti susah lupa ya, susah untuk lupa, jadi ingat terus, kebayang-bayang terus kayak gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita masuk tips dan trik ya. Oke, yang pertama kalian harus punya ini dulu. Ini apa namanya? Ini kan kamus ya, kamus. Nah, kamus ya. Kamusnya bebas mau apa aja, mau merek apa aja. Ya, kalau saya pakai yang kayak gini sih. Ini kalau beli di marketplace atau di online shop gitu ya. Cuman berapa ya, murah lah, pokoknya murah ya, teman-teman bisa miliki ini karena ini merupakan sumber utamanya. Kalau misalkan nggak punya ini ya dari mana? Kalau nge-googling, bagi saya kalau di Google itu kurang jelas deh. Kalau di sini jelas banget. Nah, nanti sekurang-kurangnya yang buat di sini nanti bisa menjadikan Google sebagai referensinya kayak gitu, tapi tetap sumbernya di sini, karena kalau misalkan ada yang kepegang gini ya, itu kita
kita akan jadi rajin gitu. Ya sedikit membantunya, rajin lah kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Nah kalau dari Google agak gimana gitu ya. Terus ketika sudah punya ini, ya kalaupun nggak punya ya Google nggak apa-apa deh, Google nggak apa-apa. Tapi usahakan punya deh. Ya 10.000 20.000 juga kejangkau ini. Cek aja di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Cek aja ada. Terus ketika sudah punya ini ya, ketika kalian sudah punya nih kamus kayak gini, karena ini kamus keren banget. Ini di dalamnya ini komplit, ada N5 sama N4. Terus di dalamnya mana ya? Nah, ini untuk N5 ya. Ini N5. Nah, komplit banget teman-teman. Lihat. Lihat. Tuh. Ada nomor urutnya. Terus ada jumlah goresan. Ada cara menulis. Terus ada cara baca kunyomi, onyomi. Terus ada bentuk kanjinya seperti apa. Sama ada contohnya juga. Ini keren banget. Ada contohnya juga. Dan itulah alasan kenapa saya pilih kamus yang ini gitu. Karena komplit banget gitu. Terus ini bentuknya juga tabel teman-teman. Nah kalau tabel kayak gini, ini mudah diingat. Benar. Jadi tata letaknya sudah jelas. Terus yang diujiankan dalam Noryakushikeng level 5 juga jelas ada di sini gitu. Makanya ini recommended banget. Oke, ketika sudah punya ini dibuka ya. Saya dalam 7 hari bisa menghafal 70 kanji. Jadi sehari 10, dan itu 100% benar-benar real gitu, ingat gitu, sampai sekarang ingat banget gitu ya. Oke, ketika sudah punya ini dibaca, kita tandain dulu sampai 10 ya, sampai kanji ini kanji ke-10 kita tandain. Nah ini udah tandain ya. Nah dalam 1 hari kita baca ini, baca 1, 2, 3, dibaca aja, gak perlu diapa-apain, dibaca, baca. Ini juga ada tulisan ininya, ada tulisan Latinnya, nggak Jepang semua. Dibaca aja, dibaca gitu ya, dibaca juga. Pokoknya baca aja terus ya, dibaca aja. Karena ini juga ada tulisan Latinnya, tinggal dibaca aja. Mudah kok. Baca ya 10-20 kali lah. Ya. Dari 1 sampai 10 balik lagi, 1 10 balik lagi, 1 10 balik lagi. Kenapa harus seperti itu? Karena otak itu perlu proses untuk meresap sebuah pelajaran kayak gitu. Jadi otak juga punya waktu untuk bisa meresap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan gitu ya. Oke, sudah dibaca semuanya, terus tinggal ditulis. Nah misalkan pagi-pagi dibaca udah beres 20 balik ya, 20 kali. Terus tinggal nanti siangnya tinggal nulis, sama nulisnya juga nggak perlu dibuat tabel seperti ini, tinggal tulis aja angka 1 ya, atau nomor 1, terus di sampingnya kanjinya bentuknya seperti apa, strip misalkan ini kan ichi nih. Nah ichi itu ya, terus tinggal tulis di sampingnya lagi kunyominya apa, onyominya apa, terus di sampingnya lagi contoh-contohnya nih, contohnya seperti ini nih. Nah pokoknya kayak gitu ya, ini susah banget fokusnya. Ada contoh-contohnya misalkan hitotsu ya, hitori, banyak lah, tinggal ditulis aja ini sambil belajar. Terus ditulis sampai yang ke-10. Nah itu juga sama, ditulis di buku ya, 10 balik juga, 10 kali juga, biar ingat, biar paham ya.
biar otak kita meresap juga bagaimana cara kita nulis. Seperti yang saya sebutkan tadi, otak juga perlu waktu untuk meresap apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi tulislah sampai 10 kali mah ya, di buku ya, buku apa aja, mau buku yang kayak gini, buku biasa gak apa-apa, di buku kotak-kotak lebih bagus ya, seperti itu. Jadi pokoknya dibaca dulu terus ditulis, gak apa-apa, buku habis gak apa-apa, yang penting kita bisa paham kanji kan gitu. Oke, setelah ditulis, lalu ada satu lagi, ini yang paling penting sebetulnya, dilihat ya kita pelototin aja ya, sambil melototin kayak gini itu kita kaitkan dengan satu kosakata yang sering kita dengar, sering kita sebutkan. Bisa dengan kosakata daerah kalian masing-masing, bisa kosakata bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang memang kalian mudah pahami dan mudah untuk disebutkan. Misalnya kanji yang ini ya, nah kanji yang ini, yang ichi ya, ini kan kunyominya ichi. Nah ini kunyominya ichi. Ichi itu kita bisa kaitkan dengan satu kata apa ya, siji ya, kalau bahasa Jawa kenal yang namanya siji. Nah jadi kaitkan aja buat menghafal ini kanji ini. Oh kalau ada kanji yang seperti ini berarti siji, oh berarti siji itu ichi, oh ichi, kayak gitu. Jadi dikaitkan dengan kata-kata yang memang mudah untuk kita cerna gitu, mudah untuk kita masukin ke otak gitu. Karena kalau ngapalin pure seperti ini ya agak lama juga gitu. Jadi dikaitkan dengan kata-kata, dengan kosakata yang memang betul-betul kita udah sering dengar tiap hari, sering sebut tiap hari, udah kenal lah kayak gitu ya. Mau bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau saya mengaitkannya dengan bahasa daerah saya, bahasa Sunda, kadang-kadang juga ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang dikaitkan ke benda, itu dikaitkan dengan nama benda, misalkan kayak gitu, yang persis-persis nama benda gitu, jadi dikaitkan aja kayak gitu. Terus apa ya, udah sih, ini cuma 3 ya. Dan untuk selebihnya mungkin teman-teman bisa nanti ketika belajar juga, pokoknya nanti akan menemukan ritme dalam pembelajaran seperti itu ya. Mau itu belajar kanji ataupun belajar yang lainnya kayak gitu ya. Pokoknya intinya kalau mau belajar apapun jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa seperti itu. Harus tetap semangat, harus tetap apa ya, jangan malas lah, intinya jangan malas kayak gitu. Kalau malas juga ya udah, ini gak guna gitu kalau malas. Tapi kalau misalkan kitanya semangat gitu, ini dalam berapa hari nih, ini tipis nih segini, ini sekitar 1-2 minggu bisa lah kalau misalkan kitanya rajin ya, tiap hari belajar 10 banyak banget. Kalau di sini kamusnya ada sekian lah, ada sekian kanji pokoknya. Nanti teman-teman bisa ini aja. Oh ini ada ininya teman-teman, bonus itu ya. Dan ini kanji N5 ya, dan ini di sebelahnya dikasih pembatas, dan ini N4. Nah tuh, ini komplit banget. Jadi kalau mau beli disarankan yang seperti ini, kalau enggak pun ya nggak apa-apa sih, terserah teman-teman aja. Yang penting metodenya tadi seperti tadi kayak gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman juga. Jangan lupa klik tombol subscribe juga ya buat yang belum, dan buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah membantu menyemangati saya, mensupport saya untuk share ilmu yang insya Allah bermanfaat ya. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan upload apa, silakan kalian boleh hubungi saya
tolong buatkan video apa gitu ya, pelajaran apa gitu, nanti saya akan buatkan. Dan insya Allah kalau saya bisa saya akan buatkan kayak gitu ya. Bisa DM lewat Instagram saya ini di atas ya. Dan juga tonton video sebelumnya ya teman-teman. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.